Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam untuk teteh praktikum dan teman-teman. Perkenalkan, saya Noval Faiz Falabdillah, perwakilan dari kelompok 3, akan membuka video presentasi dari kelompok 3. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan terkait alat-alat monitoring iklim. Berikut anggota kelompok kami di next. Anggota kelompok kami ada Anggita Utami, Rahma Zikra Utami, Fadila Anna Hairunisa, saya sendiri Noval Faisal Abdillah, Fahrana, Ahmad Alfandi Ali, dan Raisya Andarwina Ilmar. Bagian pertama, kami akan menjelaskan terkait alat monitoring iklim, yaitu panci evaporasi. Gambarnya seperti yang tertera pada slide. Adapun fungsinya yaitu untuk mengukur evaporasi pada udara terbuka. Pada alat-alat selanjutnya juga akan ditemukan alat-alat pengukur evaporasi lainnya yang hampir sejenis dengan panci evaporasi. Adapun komponennya terdiri dari panci bundar besar dengan diameter 122 cm dan tinggi 25,4, steel well atau bejana yang terbuat dari logam kuningan, hook gauge, suatu alat untuk mengukur perubahan tinggi permukaan air dalam panci, termometer apung untuk mengukur suhu maksimum dan minimum air pada panci, dan juga cup counter anemometer. Cara penggunaannya, yang pertama itu putar hook gauge tadi hingga ujung kaitannya itu bersinggungan dengan permukaan air di dalam steel well. Lalu setelah itu baru skala dapat dibaca pada hook gauge. Nah, untuk memperoleh nilai penguapan selama 24 jam, digunakan rumus pembacaan yang pertama dikurangi dengan pembacaan yang kedua ditambah dengan jumlah curah hujan yang diukur dengan penakar hujan OBS. Nah, keterangannya pembacaan yang pertama itu skala pada jam 7 hari sebelumnya, dan pembacaan kedua yaitu pembacaan skala hook gauge pada pukul 7 hari ini. Sehingga karena mengukur evaporasi atau penguapan, satuannya itu adalah perbedaan ketinggian dari masing-masing hook gauge, yakni dalam sentimeter ataupun milimeter per satuan waktu. Dilanjut. Yang kedua ada pitch evaporimeter. Fungsinya yaitu mengukur penguapan secara relatif. Kalau tadi mengukur penguapan pada udara terbuka, nah tapi kalau pitch evaporimeter ini bedanya mengukur penguapan relatif yang mengukur penguapan pada air dalam skala di alat tersebut gitu. Jadi bukan pada udara terbuka, sehingga sangat berpengaruh atau bergantung dengan unsur lain seperti angin, iklim, dan debu. Komponennya itu ada 3. Yang pertama pipa gelas berskala yang panjangnya 20 cm berisikan air, ujung bawah pipa gelas terbuka yang ditutup oleh kertas filter berbentuk bulat, serta kertas filter itu sendiri yang berpori-pori banyak sehingga mudah menyerap air. Nah, alatnya itu tertera pada slide. Dengan bagian-bagiannya, pembacaannya itu dilakukan sebanyak 3 kali, yakni pukul 7.30, 13.30, dan 17.30 waktu setempat. Selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya. Baik, berikutnya ada high volume sampler yang berfungsi sebagai pengisap udara yang nantinya bisa menentukan konsentrasi dari SPM atau Suspended Particle Matter di udara ambien. SPM merupakan partikel polutan yang berukuran hingga 100 mikrometer. Cara menggunakan alat ini menggunakan cara kerja HP sampler adalah dengan mengisap udara yang mengandung partikel melalui kertas filter dengan motor kecepatan tinggi. Filter yang digunakan adalah Wetman Glass Microfiber Filters dengan ukuran 20,3 kali 25,4 cm. Jumlah partikel yang terakumulasi dalam filter selama periode waktu tertentu akan dianalisis menggunakan metode gravimetri. Laju alir dipantau saat periode pengujian 1.200 liter per menit dalam waktu 24 jam. Kemudian untuk penimbangan dilakukan pada ruangan dengan suhu 15 hingga 27 derajat Celcius dengan kelembapan relatif antara 0 hingga 50%. Lanjut.
Untuk waktu penggunaan dari HV sampler ini dapat dioperasikan selama 24 jam. Dan untuk rumus pengukurannya, C sama dengan W2 kurang W1 dikali 10 pangkat 6 dibagi dengan V. Dengan keterangan C merupakan konsentrasi massa partikel tersuspensi, W1 merupakan berat filter awal, W2 merupakan berat filter akhir, V adalah volume contoh uji udara, dan 10 pangkat 6 merupakan konversi dari gram ke mikrogram. Hasilnya dalam satuan mikrogram per meter kubik. Lanjut. Alat berikutnya adalah GAN Bellany yang berfungsi untuk mengukur total radiasi matahari di permukaan bumi selama 1 hari sejak matahari terbit hingga matahari terbenam. Cara menggunakannya, sewaktu memasang alat, GAN Bellany dibalik sampai cairan yang ada di tabung buret tertampung semua di bola hitam hingga menempati angka 0. Jadi gambar yang di samping itu awalnya dibalik dulu, kemudian GAN Bellany dikembalikan ke posisi awal dan ditanam di dalam tanah. Volume air dalam alat akan konstan, tetapi apabila terkena cahaya matahari akan menguap dan terkondensasi sehingga air akan turun ke bawah. Lanjut. Untuk waktu pengukuran dilakukan setiap 24 jam sekali pada pagi hari jam 7 waktu setempat. Untuk rumus pengukurannya dapat menggunakan satuan kalori atau joule. Untuk apabila menggunakan kalori, rumus yang dipakai adalah mililiter air yang turun dikurangi bundar curah hujan kali 20,8, dan apabila menggunakan joule, rumus yang dipakai adalah mililiter air yang turun dikurangi bundar curah hujan dikali 4,2, dengan keterangan bundar merupakan jumlah curah hujan dalam 1 hari. Untuk berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang anemometer. Anemometer merupakan alat yang bertujuan atau memiliki fungsi untuk mengukur kecepatan angin. Cara kerja anemometer digunakan dalam posisi vertikal, di mana aliran udara akan bertiup dan melewati cup yang berbentuk lingkaran. Baling-baling pada cup akan berputar dan setiap putarannya akan dihitung dalam periode tertentu. Adapun waktu penggunaan anemometer adalah pada siang hari dengan rumus untuk menghitung kecepatan angin adalah keliling dikali jumlah putaran dibagi detik. Next slide. Selanjutnya ada alat termometer tanah berumput dan tanah gundul yang mana fungsinya untuk mengukur temperatur atau suhu tanah pada kedalaman 0, 2, 5, 10, 20, 50, dan 100 cm. Adapun cara kerja alat ini, bagian bawah alat ditanam pada tanah, baik pada tanah berumput maupun tanah gundul. Kemudian alat akan terkena sinar matahari, sehingga suhu pada alat akan naik. Air raksa dalam reservoir termometer akan naik pula. Nah, skala pada pipa kemudian akan menunjukkan suhu pada tanah berumput dan tanah gundul. Untuk waktu penggunaan alat ini adalah pada sore hari. Next akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai aktinograf. Fungsinya ini yaitu untuk mengukur intensitas radiasi matahari, yaitu total intensitas dari radiasi matahari langsung dan radiasi matahari yang dipantulkan atmosfer, serta radiasi difusi dari langit dalam 1 hari. Cara penggunaannya yaitu yang pertama, aktinograf digunakan saat matahari terbit dengan meletakkannya pada lokasi yang datar dan kosong. Selanjutnya atur posisi bimetal ke arah utara selatan dan kaca jendela ke arah timur. Selanjutnya atur leveling alat dengan mengatur bagian kakinya, kemudian buka cover dan lepaskan drum lock dari shaft-nya, dan terakhir setelah matahari tenggelam, kita bisa pasang kertas bias yang terhimpit di penjemput drum clock-nya. Selanjutnya, waktu penggunaannya itu dimulai saat matahari terbit hingga matahari terbenam. Untuk rumusnya sendiri, yaitu total radiasi sama dengan luas dikali bilangan tetapan bias dikali konstanta alat. Bila tidak ada planimeter, maka konversi dapat dilakukan dengan perhitungan satu kotak kecil sama dengan 12 kal per sentimeter.
Total radiasi dalam satu hari dihitung dengan menjumlahkan seluruh kotak kecil yang dicatat. Selanjutnya yaitu penakar hujan Hellman. Fungsinya sebagai alat ukur hujan semi otomatis. Cara penggunaannya yaitu pertama pasang penakar hujan Hellman pada lahan yang terbuka. Selanjutnya buka pintu bagian muka dan singkirkan pena dari pias dan angkat silinder jam ke arah vertikal. Kemudian putar per jam, lalu pasang kertas pias pada silinder jam. Kemudian letakkan kembali silinder pada tempatnya, lalu cocokkan waktu yang ditunjukkan pada pena pias dengan waktu setempat dengan cara memutar silinder dengan perlahan. Kemudian isi pena dengan tinta recorder. Lalu tuang 200 ml air ke dalam corong penakar hujan hingga air tersebut tumpah keluar dan pada pias terdapat garis vertikal dari angka 0 hingga angka 10. Pada keadaan akhir, pena tersebut harus menunjukkan angka 0 pada pias. Lalu saat air hujan terukur setinggi 10 mm, maka sifon di dalam alat akan mengeluarkan air dari tabung penampungan secara otomatis. Setelah itu, alat ini siap digunakan untuk mengukur lagi dan begitu pula seterusnya. Waktu penggunaannya yaitu digunakan tiap hari pada jam-jam tertentu, meskipun cuaca sedang cerah atau tidak turun hujan. Rumusnya yaitu jumlah curah hujan dalam sehari dihitung berdasarkan grafik pada kertas pias, di mana sumbu X menyatakan waktu dan dalam 24 jam, dan sumbu Y merupakan curah hujan. Rumus yang digunakan yaitu delta dikali 10 ditambah Y milimeter. Delta sendiri yaitu berapa kali tercapai curah hujan dalam 10 mm, dan Y merupakan nilai skala terakhir yang ditunjukkan pada grafik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya sangkar meteorologi. Sangkar meteorologi merupakan bangunan berbentuk sangkar yang terbuat dari kayu. Fungsi dari alat ini yaitu melindungi peralatan meteorologi lainnya dari hujan dan radiasi panas langsung dari luar. Untuk pembuatan sangkar meteorologi itu ada beberapa standar ketentuan. Yang pertama dari segi lokasi itu harus di lahan dengan lapangan bebas dari bangunan maupun pohon yang dapat menghalangi sinar matahari. Yang kedua itu terbuat dari kayu dan dicat putih untuk memantulkan cahaya matahari sehingga tidak langsung mengenai termometer. Lalu yang ketiga, pintu sangkar itu dibuat menghadap utara dan selatan. Hal ini karena gerak semu matahari itu dari timur ke barat, lalu untuk menghindari radiasi secara langsung ke dalam alat yang ada di dalam sangkar. Yang keempat, dinding sangkar dibuat berventilasi untuk sirkulasi udara. Dan yang kelima, ketinggian bangunan sekitar 2 meter. Next. Selanjutnya, peralatan yang ada di dalam sangkar meteorologi. Yang pertama, termometer minimum dan termometer maksimum. Fungsi dari termometer minimum dan maksimum yaitu mengukur suhu maksimum dan suhu minimum dalam satu hari pada lingkungan di sekitar sangkar. Waktu penggunaannya yaitu 3 kali sehari, pagi, siang, dan sore pada waktu 7.30, 13.30, dan 17.30. Next. Cara penggunaannya, pengambilan data nilai termometer itu sesuai waktu penggunaan yaitu pada pagi, siang, dan sore hari. Pencatatan nilai maksimum itu ditunjukkan oleh air raksa dan suhu minimum itu ditunjukkan pada alkohol di termometer minimum. Yang ketiga, setelah pencatatan data dalam waktu sehari, termometer maksimum perlu dikalibrasi sebelum digunakan ulang dengan cara mengibaskan termometer ke arah bawah. Lalu posisikan termometer minimum sedikit miring ke bawah agar indeks selalu menunjukkan suhu terendah. Rumus yang digunakan yaitu Tmax harian sama dengan Tmax pagi ditambah siang ditambah sore dibagi 3. Dan Tmin harian sama dengan Tmin pagi ditambah Tmin siang ditambah Tmin sore dibagi 3. Next. Selanjutnya termometer bola kering dan bola basah. Alat ini berfungsi untuk mengukur suhu udara permukaan. Termometer bola basah digunakan untuk mengukur titik embun dalam udara. Waktu penggunaan kedua termometer tersebut yaitu 3 kali sehari seperti termometer sebelumnya. Yaitu termometer bola kering pada saat suhu naik, air raksa akan memuai dan menunjukkan skala suhu lingkungan. Sedangkan pada termometer bola basah terdapat kain yang dimasukkan ke dalam air sehingga pengukuran suhu itu berdasarkan
suhu yang dibutuhkan untuk menguapkan air di kain. Next. Rumus yang digunakan yaitu suhu rata-rata harian sama dengan 2 kali TPA ditambah TSI ditambah TS0 dibagi 4. TPA merupakan temperatur bola kering pada pagi hari, TSI temperatur bola kering pada siang hari, dan TSO temperatur bola kering pada sore hari. Lalu untuk pengukuran titik embun yaitu BB dikurang BK kurang basah dan BK merupakan suhu udara di termometer bola kering. Next. Yang terakhir adalah termohigrograf, yaitu alat untuk mengukur suhu dan kelembaban udara secara otomatis. Waktu penggunaannya itu dicatat setiap hari oleh alat secara otomatis dan pengambilan datanya dilakukan 1 kali setiap minggu saat penggantian kertas grafik. Cara penggunaannya, pencatatan data itu akan dilakukan secara otomatis oleh alat oleh sensor rambut dan pena yang akan mencatat suhu di kertas grafik. Next. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, untuk selanjutnya ada Campbell-Stokes, fungsinya untuk mengukur lama waktu penyinaran matahari. Komponennya terdapat 2, yaitu bola kaca berdiameter 10 cm yang berfungsi sebagai lensa cembung dan kertas pias. Yang kedua ada kertas pias yang terdiri dari 3 bentuk, yaitu lengkung, pendek, lurus, dan lengkung panjang. Cara kerjanya, bola kaca akan mengumpulkan cahaya matahari pada titik fokusnya, dan pada titik fokusnya terdapat sebuah lempengan baja dengan ukuran lebar kira-kira 10 cm, tempat meletakkan kertas pias. Jika sinar matahari yang terkumpulkan tersebut memiliki kekuatan tertentu, maka akan membakar kertas pias sehingga meninggalkan jejak-jejak terbakar. Jejak-jejak terbakar berkaitan dengan lama waktu penyinaran matahari, yaitu semakin panjang jejaknya, maka semakin lama juga penyinaran insolasi. Next. Jejak terbakar pada kertas pias dapat berupa lubang panjang atau pendek, terputus-putus, atau bintik terbakar. Waktu cerah sinar matahari yang sampai ke permukaan bumi dalam 1 hari dan membakar kertas pias Campbell-Stokes didefinisikan sebagai durasi penyinaran matahari. Durasi total dari sinar cerah matahari sepanjang 1 hari diperoleh melalui pengukuran panjang total dari bekas yang terjadi pada pias yang terbakar. Waktu penyinaran matahari sendiri sangat dipengaruhi oleh awan, aerosol, atau kabut sebagai penghalang sehingga durasi total tidak penuh 1 hari. Untuk rumus persen lama penyinaran matahari yaitu lama penyinaran dibagi panjang hari dikali 100%. Keterangan persen lama penyinaran sama dengan persentase penyinaran. Lama penyinaran yaitu lamanya matahari bersinar cerah pada permukaan bumi yang dihitung dimulai dari matahari terbit hingga terbenam dan ditulis dalam satuan jam sampai nilai persepuluhan atau sering ditulis dalam satuan persen terhadap panjang hari maksimum. Panjang hari adalah panjang hari didapatkan dari selisih waktu terbit matahari dan waktu terbenamnya matahari. Next. Untuk selanjutnya ada barometer. Barometer merupakan instrumen untuk mengukur tekanan udara atmosfer yang memungkinkan untuk memprediksi cuaca di suatu daerah. Barometer ini sebuah alat ukur yang berasal dari gabungan kata Yunani yaitu baros serta metron. Baros artinya bobot atau berat, sedangkan metron artinya ukuran. Nah, untuk jenis barometer sendiri terdapat 5 jenis. Yang pertama barometer air raksa, termometer air, aneroid, barograf, dan barometer digital yang terdapat pada gambar. Next. Rumus pengukuran tekanan udara yaitu pH sama dengan PU dikurang H per 100 cm Hg. Di mana pH itu tekanan pada ketinggian H, PU tekanan pada permukaan air laut, dan H tinggi suatu tempat. Untuk mengukur ketinggian dengan barometer, menggunakan rumus H sama dengan 76 cm Hg dikurang P bar dikali 100 meter. Keterangan H itu ketinggian tempat, P bar tekanan yang terbaca pada barometer,
dan 76 cm Hg itu sama dengan 1 atm, tekanan udara rata-rata di permukaan air laut. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang selanjutnya adalah alat AWS atau singkatan dari Automatic Weather System. Fungsi dari alat ini adalah sebagai pengukur cuaca yang diukur oleh berbagai sensor. Setidaknya ada 8 sensor, antara lain untuk mengukur arah serta kecepatan angin, kemudian tekanan, suhu, kelembaban, radiasi matahari, curah hujan, tekanan udara, dan awan. Kemudian, bagaimana cara menggunakan dari alat ini? Alat ini bekerja secara otomatis, yaitu sistem akan mendeteksi perubahan cahaya, angin, suhu, serta kelembaban di luar ruangan. Kemudian, data yang telah terdeteksi tersebut disalurkan ke data logger melalui kabel untuk diproses dengan mikroprosesor dan menyimpan data yang sudah diproses dalam bentuk file log. Selanjutnya, waktu penggunaan dari alat ini yaitu tidak terpaut waktu, di mana alat ini kapanpun dapat digunakan. Karena alat ini juga bersifat otomatis. Jadi pencatatan data dapat diprogram sesuai kebutuhan. Tetapi pada umumnya pencatatan dilakukan setiap 10 menit sehari. Selain itu, AWS ini tidak hanya menggunakan tenaga listrik, juga menggunakan tenaga solar, sehingga apabila listrik padam, AWS tetap dapat digunakan. Selanjutnya adalah AWS, yaitu singkatan dari Automated Weather System. Secara umum, alat ini memiliki kemiripan dengan AWS, tapi hanya terdapat perbedaan pada kata pertama dari alat ini, yaitu agroclimate, di mana fungsinya adalah untuk mengetahui pengaruh cuaca terhadap budidaya tumbuhan, sehingga pemanfaatannya dapat diarahkan ke sektor pertanian. Oleh karenanya, terdapat beberapa sensor tambahan, diantaranya adalah sensor kelembapan tanah, kemudian suhu tanah, dan evapotranspirasi. Itu untuk fungsi, kemudian cara penggunaan serta waktu penggunaannya. AWS memiliki kemiripan dengan AWS mengenai cara serta waktu penggunaannya. Ya, demikian yang dapat kami sampaikan dari kelompok 3. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.